Jadi nilai niat saja sudah terhitung. Niat saja sudah Allah hitungkan. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nawa hasanatan falam ya'malha, katabahu Allahu hasanah." Barang siapa yang nawaitu untuk berbuat kebaikan, tapi dia tidak sempat berbuat kebaikan itu. Contoh, nawaitu salat malam, tapi ketiduran. Dapat pahala salat malam, tapi ketiduran beneran ini. Bukan pura-pura ketiduran. Kita bisa menipu orang, bodohin orang, tapi tidak mungkin bisa menipu diri. Anda lebih tahu ini beneran ketiduran atau pura-pura ketiduran. Berarti selalu Anda nawaitu baik. Innamal a'malu binniyat. Sangat berharga niat-niat itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya menjanjikan untuk Anda sekalian mendapatkan kopian daripada ayat-ayat perlindungan diri dari iri, hasud, dari sihir, dari gangguan syaitan, gangguan manusia, dan mudah-mudahan ayat-ayat tersebut menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya teruskan, beberapa hari lalu saya sering mendengar perkataan sunnah fajar yang dianggap sebagian besar sunnah fajar itu adalah sunnah sebelum azan subuh. Dan yang dimaksud dalam sunnah Rasul, sunnah fajar adalah sunnah qabliyah daripada salat subuh. Jadi tidak ada istilah fajar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Rak'ata al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat waktu fajar, yang dimaksud bahasa kita di Indonesia subuh. Kalau di dalam bahasa Arab dan kebiasaan di Arab dinamakan fajar, salatul fajr, wal fajri walayalin ashar. Kalau sudah mulai terang menuju ke terbitnya matahari dinamakan subuh. Kalau masih gelap dinamakan fajar. Jadi Rasulullah menjelaskan dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang dimaksud sunnah qabliyah salat fajar, bukan salat subuh. Tapi kalau dari sisi makna, Bapak Ibu berkata fajar atau subuh sama saja. Karena orang sering dengar salat subuh, kemudian dua rakaat fajar, kayaknya ini beda ya. Akhirnya muncul sunnah sebelum azan fajar. Padahal dalam sisi bahasa sama saja. Fajar itu subuh, subuh itu fajar. Udah jelas. Makanya belajar bahasa Arab supaya tidak salah atau nikah sama orang bisa munculkan mana judulnya tadi? Tolong perhatiin. Bisa jelas? Bisa baca? Alhamdulillah. Ada yang buta huruf kan? Keajaiban ayat-ayat perlindungan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat Al-Quran Allah turunkan menjadi berkah bagi kita semua. Jadi ayat Al-Quran untuk bukan hanya dibaca
Dan bukan hanya juga untuk mengambil berkahnya. Istilah berkah, ada orang membawa Al-Quran tapi tidak pernah baca. Selalu Al-Quran ada di dalam tas, alasannya mendapatkan berkah supaya tidak kecelakaan. Saya meyakini Al-Quran berkah, saya taruh di dalam mobil saya supaya tidak dicuri. Barangkali nanti dicuri orang yang suka Al-Quran, jadi bawa mobilnya sama Qurannya. Mobil dipakai, Qurannya dibaca. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran bukan untuk itu. Memang kita pasti mendapatkan berkah, tapi yang jelas berkahnya untuk kita baca. Ini langkah pertama, Iqra. Bacalah. Soal mengamalkan isi Al-Quran, sudah saya menjelaskan berkali-kali, tidak semua yang sanggup mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tapi la yukallifullahu nafsan. Begitu ada perintah, fattaqullaha mastata'tum. Begitu ada perintah, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Tapi begitu ada larangan, jangan berkata sesuai kemampuannya. Wajib sami'na wa ta'na. Jadi harus dibedakan, ada perintah, ada larangan. Kalau ada perintah, sesuai kemampuan. Tapi kalau ada larangan, jangan berkata sesuai kemampuan. Seolah-olah kita boleh-boleh dosa selama masih belum mampu tinggalin dosa. Dan seolah-olah boleh tidak salat malam selama belum mampu tidak salat malam. Itu pemahaman yang keliru. Perintah sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dosa maksiat tidak ada kemampuan di sini. Wajib kita tinggalkan. Seandainya kita kalah lawan hawa nafsu atau terjumus dalam dosa maksiat, Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat. Dan karunia Allah bagi kita jamaah sekalian, saat kita mau berdosa maksiat karena dilalaikan oleh syaitan, Allah perintahkan malaikat, jangan tulis dulu dosanya, kasih dia waktu. Ada sebagian ulama berkata diberikan waktu 24 jam. Kalau belum taubat baru tertulis dosa. Kalau habis dosa kita nyesal, kemudian kita ingat Allah dan malu, segera bertaubat, Allah akan ampuni. Jadi dosa yang belum ditulis oleh malaikat, segera kita taubat, diampuni Allah, malah menjadi pahala, bukan dosa. Coba lihat bagaimana rahmat Allah. Tapi begitu anda berbuat kebaikan, Allah perintahkan malaikat segera tuliskan kebaikan 10 kali lipat. Subhanallah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul, Allah paling cinta hamba-hamba yang selalu bertaubat. Dan taubat itu bukan harus dari dosa maksiat. Dari kekurangan kita pun perlu taubat. Yang biasa salat malam, sudah malas salat malam, ya taubat. Obatnya taubat. Yang biasa rajin baca Al-Quran, tiba-tiba malas-malas baca Al-Quran, taubat. Jadi taubat itu bisa jadi untuk amalan salih yang kita tinggalkan, bukan hanya dosa maksiat. Malah kata ulama, menunda taubat perlu taubat. Faham maksudnya? Jadi ada dosa yang harus ditaubati, tapi kita tunda taubatnya. Nanti besok belum siap, insya Allah kapan-kapan. Ini nunda taubat perlu taubat sendiri. Berarti menunda taubat sendiri itu salah. Oleh karena itu jamaah sekalian, lewat majlis ta'lim kita ini, saya mengajak anda supaya betul-betul bisa mendapatkan berkahnya Al-Quran menjadi nyata dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa tenang dalam kehidupan kita, bisa bahagia dalam rumah tangga kita, bisa juga selamat dunia dan akhirat karena berkahnya Al-Quran. Sebelum saya tunjukkan keajaiban ayat-ayat Al-Quran yang membuat perlindungan,
Saya bawakan doa yang pernah saya sampaikan. Anda punya kesempatan untuk menulis. Ada satu doa dibaca satu kali dalam satu hari. Pagi boleh habis subuh, kemudian satu kali habis maghrib. Boleh juga sebelum maghrib, tidak jadi masalah. Tapi barang siapa yang membaca doa ini di pagi-pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Bapak Ibu, setiap hari kita dapat nikmat, segala macam nikmat, belum mampu kita syukuri. Betul? Ada satu doa, insya-Allah dalam doa ini kita sanggup dan lunaskan bayar syukur kita setiap hari. Karena nikmat segitu banyak. Ada yang kita masih ingat, ada yang kita tidak bisa ingat. Ada yang kita bisa sebutkan, ada yang tidak bisa kita sebutkan. Lewat doa ini akan menguasai semua nikmat, kita membayar syukur nikmat. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Barang siapa yang membaca doa ini di malam hari, dia telah membayar dan melunaskan syukur malam harinya. Berarti pagi hari atau malam hari kita bisa membayar doa atau membayar syukur kita kepada Allah SWT, supaya insya Allah lama-lama menjadi hamba yang bersyukur. Doanya kira-kira jelas? Jelas? Bahasa Arab sama bahasa Indonesianya? Yang tidak bisa lihat, beli kacamata. Dan saya jual kacamata, kalau ada mau beli boleh. Allahumma, coba perhatiin yang warna merah itu, saya sengaja jadikan warna merah karena di pagi hari beda sama bacaannya di sore hari. Saya bacain Allahumma, ikutin saya. Ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukr. Subhanallah Bapak Ibu, doa ini memang luar biasa dahsyat. Ustaz Farouk, artinya? Ya Allah, pagi ini tidak ada nikmat yang ada padamu atau pada seorang pun dari makhlukmu, kecuali dari Mustafa. Tidak ada sesuatu bagimu, maka bagimulah segala puji dan syukur. Kemudian kalau dibaca di sore hari diganti ma asbaha bi, dijadikan Allahumma ma amsa bi. Sudah jelas? Belum selesai tulisannya? Sudah muazan belum? Soalnya kelamaan ini. Untuk baca doa ini boleh habis salat subuh dan boleh habis salat asar atau habis salat maghrib. Mana saja boleh kalau sudah masuk waktu sore hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukr. Terus yang kedua, ya tulis bahasa Latinnya saja. Tuliskan bahasa Latinnya saja. Ya, saya akan bacakan sekali, tuliskan bahasa Latinnya. Allahumma. Tulis ya bahasa Latinnya ya. Nanti biar bisa Anda baca. Daripada tulis bahasa Arab nanti salah baca. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru.
Terus kalau sore hari diganti Allahumma ma asbaha bi, jadi Allahumma ma amsa bi. Kemudian doa ini sangat sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Doa yang kedua, dari sisi doa sangat singkat, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Boleh dihafal ini, boleh dibaca sekali habis subuh dan sekali habis asar atau habis maghrib. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Kalau bapa ibu membaca doa ini di rumah bersama anak-anak dan keluarga di rumah, boleh seorang yang memimpin kita membaca Allahumma inna, bukan inni, ya, karena di sini ramai orang, jadi dirubahkan menjadi banyak. Allahumma inna nas'aluka, sisanya sama saja. Allahumma inna nas'aluka. Ada orang bapa ibu yang suka baca sekalian dia membayangkan atau mengingat nawaitu untuk orang tuanya, untuk anaknya, saudaranya, keluarganya, boleh. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang datang meminta doa. Ya Rasulullah, berikan kepadaku doa, tapi doa yang melengkapi seluruh. Jadi dia ingin bahagia, dapat pemaafan, dapat ampunan, dapat keselamatan dunia akhirat. Rasul menjawab, salillah al-afiyah, memohon kepada Allah afiat. Bentuknya salillah al-afiyah, ini doanya. Dalam doa ini anda mendapatkan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Seterusnya, ini doa boleh sebenarnya habis makan, boleh habis angkat kepala dari ruku'. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini boleh dibaca sesudah berdiri dari ruku', sudah i'tidal, sami'allahu liman hamdah rabbana walakal hamd. Boleh juga dibaca misal habis makan, habis minum. Karena habis makan minum kan kita bilang alhamdulillah kan. Habis bersin kita bilang alhamdulillah. Jadi boleh anda melanjuti alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada riwayat lain ditambah dengan ini mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doa sangat luar biasa manfaatnya, sangat diagungkan oleh malaikat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan kepada seorang sahabat yang telah membaca doa ini, saya melihat ribuan malaikat yang meribut menuliskan doa, saking agungnya doa ini. Alhamdulillah hamdan kathiran. Jadi anda begitu selesai ruku', sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, boleh ditambah mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Seterusnya, mana baknya ini? Salah ketik ya. Belum tulis doa tadi ya. Astaghfirullah. Taubat, taubat, taubat. Ini baru HP-nya bermanfaat daripada foto sama saya, foto aja doanya.
Cek foto, jelaskan foto ini dari mana-mana bisa difoto. Nanti juga minta bantuan Sunda Kelapa dikopikan flash disknya. Bawa flash disknya atau bawa ini bisa dikopi, dipindahin, silahkan, boleh. Tinggal bayar 5 rial dah Bapak, cukup. Alhamdulillah hamdan, sama-sama. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bacain artinya Ustaz Farouk. Segala puji hanya bagi Allah, puji-pujian yang banyak, baik penuh barokah di dalamnya, sebagaimana Allah menyukai dan meridhai. Seterusnya, ini sekarang masuk kepada ayat. Saya tidak akan membacakan ayat, tapi Anda boleh tuliskan angka-angka, nomor surah sama nomor ayatnya, atau hanya saya bacakan secara keseluruhan. Nanti insya-Allah tim saya akan membagikan. Saya sudah akan janji membagikan. Sudah ada di pintu-pintu. Jadi tidak perlu tulis, insya-Allah semua akan dapat kopiannya. Kalau yang belum dapat, karena kami tadi kalau tidak salah memfotokopi kurang lebih hampir 1000. Mudah-mudahan cukup. Seandainya kalau ada yang belum dapat, boleh Anda insya-Allah datang kepada acara kami hari Jumat subuh. Saya mengajak Anda semua subuh akbar, ramai-ramai kita salat subuh di masjid di sini, dan insya-Allah di Masjid Sunda Kelapa ini, dan insya-Allah sarapan gratis. Tapi sarapannya bukan Sunda Kelapa, sarapannya infak Bapak Ibu. Jadi yang tidak bisa datang Jumat subuh, infaknya duluan disimpan aja. Ini buat infak, tapi itu infak sarapan, ya, supaya disalurkan kepada sarapannya saja, khusus buat sarapan. Ramai-ramai untuk anak miskin, yatim, kemudian jamaah yang meramaikan masjid salat subuh hari Jumat besok ini. Sebelum saya berangkat ke Makassar, jadi kita ramai-ramai salat subuh di sini, ya, insya-Allah, supaya kita bisa mendapatkan berkahnya salat subuh. Insya-Allah saya khususkan subuh Jumat bukan ceramah, tapi saya bawakan 100 kisah. 100 kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada sahabat. Jadi setiap Jumat kita bertemu, saya akan bawakan satu kisah. Selama berapa hari? 100 hari. Biar Anda mendapatkan pelajaran. Ini kisah-kisah saya kumpulkan dari banyak pilihan dalam sejarah. Ini saya kerjain hampir 9 bulan. Karena saya tidak memilih kisah apa saja, tapi saya memilih kisah-kisah yang banyak pelajaran, cerita-cerita yang Rasul sampaikan kepada sahabat. Sekarang saya menyampaikan kepada Anda sekalian 100 kisah dari Rasulullah SAW kepada sahabat. Banyak kisah-kisah yang manfaat, ada banyak pelajarannya, ada juga banyak hikmah-hikmahnya supaya kita bisa mendapatkan bagaimana cara Rasulullah menceritakan kisah-kisah dan membawakan cerita kepada sahabat. InsyaAllah siap. Subuh Jumat. Jumat kan bukan hari libur. Jadi Anda datang subuh, InsyaAllah ada kultum, tidak lebih, kurang lebih 10 menit. Habis itu sarapan. Habis itu terserah pulang. Tapi yang tidak dapat sarapan jangan protes sama saya. Atau lebih baik bawa sarapannya sendirilah, supaya saya rasakan makanan sarapan ibu-ibu semua dari mana-mana datang bawa. Jadi ayat perlindungan ini, jamaah sekalian, saya harap ayat ini yang terkumpul sangat bermanfaat untuk ketenangan, untuk sakit hati, untuk iri, untuk hasud, sifat sombong, untuk berlindungan dari kesurupan, dari gangguan jin, syaitan,
Kemudian dari sihir, kalau ada orang yang sakit hati mau bikin sesuatu supaya kita tidak lancar usaha, tidak lancar hidup kita, apa saja masalahnya, insya-Allah dengan berkat dan kekuatan ayat ini sangat luar biasa manfaatnya. Termasuk untuk penyakit-penyakit kita. Kalau ada yang sakit, biarpun penyakitnya itu sampai kanker, insya-Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pertama saya bagi. Ini bukan pertama. Sejak saya di Madinah. Sebenarnya Bapak Ibu, saya waktu dari Madinah, alhamdulillah dari usia saya 15, saya biasa meruqyah orang. Tahu ruqyah? Tapi sejak saya datang ke Indonesia, saya stop. Kenapa saya stop di Indonesia? Karena berlebih-lebihan. Nawaitu kita membacakan untuk orang, dan dengan izin Allah dia sembuh, tersebar cerita, oh Syekh Ali dari Madinah hebat. Itu gara-gara itu saya tidak mau. Tapi saya, supaya anda sekalian mendapatkan manfaat, saya membagikan semua, biar anda sendiri mengobati diri sendiri. Tidak usah tunggu siapa-siapa, dan tidak usah bayar ke saya atau bayar ke siapapun. Anda bayar lillahi ta'ala sedekah saat anda baca doa ini atau baca ayat-ayat ini, mulai dari suratul Fatihah. Dan saya berikan rahasia suratul Fatihah, termasuk anak kita. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang punya anak, istilah bahasa kita nakal, susah, tidak bisa salat, tidak bisa rubah, tidak bisa menjadi baik, saat dia tidur, boleh bapaknya atau ibunya membaca Al-Fatihah dekat telinganya berkali-kali. Berkali-kali dibacakan Al-Fatihah. Kalau bisa saat dia masih belum tidur, kita ajak sama-sama membaca Al-Fatihah tanpa batas. Berkali-kali sampai anda merasa sudah ngantuk atau sudah capek, sudah stop. Tidak ada batasnya. Itu subhanallah sangat luar biasa manfaat. Dan saya menajarkan keluarga termasuk anak saya, apapun sakitnya, dibacakan Al-Fatihah tanpa batas, sembuh. Tak perlu insya-Allah ke dokter. Jadi jamaah sekalian, Al-Fatihah memang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, banyak yang suka memang baca Al-Fatihah, tapi belum memiliki keyakinan dan kekuatan dan berkahnya Al-Fatihah ini. Cukup dari nama Al-Fatihah untuk segala pembukaan, membuka semua masalah, membuka semua masalah. Selainkan suratul Fatihah, dari awal suratul Baqarah, kemudian ayat Al-Kursi, 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah juga, dan ayat-ayat nanti insyaAllah semua akan dapat kopiannya. Tapi ada yang perlu saya jelasin, bisa teruskan. Ini 5 ayat suratul Baqarah. Terus suratul Baqarah masih ayat 20, termasuk ini ayat khusus untuk hasud. Tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa hanya mengambil satu-satu, diusahakan dibawa ayatnya semua. Dan tidak harus setiap hari. Kalau anda melihat, terlalu banyak ayatnya, nanti membuat malas, tidak usah setiap hari. Dia bisa seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Artinya diusahakan rajin, jangan sampai tertinggal lama tidak baca. Sudah jelas? Terus ini juga ini untuk menolak hasudnya orang. Kalau kita punya usaha, ada orang yang suka iri atau suka hasud kita, insyaAllah ayat 20 sama ayat 69 akan melindungi kita dari hasudnya orang. Terus ini juga termasuk untuk hasud. Jadi 3 ayat, 20, 69 sama 109. Ini semua ayat khusus untuk menolak hasudnya orang terhadap kita. Hasudnya terhadap hidup kita, bahagia kita di rumah tangga, usaha kita, apapun yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ini ayat Al-Kursi sama ayat selanjutnya. Terus lagi, teruskan.
Ini semua ayat-ayat masih di suratul Baqarah. Tapi yang penting saya mau akan jelaskan cara-cara untuk memakai, bagaimana cara berobat, menobati diri sendiri atau menobati orang lain. Artinya orang lain ya, anak kita, suami kita, istri kita. Muazan. Ya, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kembali. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, terus ini juga termasuk ayat melindungi kita dari hasud, surat An-Nisa 54. Ini juga termasuk suratul Hijr, walaqad ja'alna fis samai burujan, ayat 16 sampai 18, 3 ayat. Kalau angka pertama itu nomor surah, ya, angka pertama suratul Hijr 15 itu nomor surahnya, surah 15 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kemudian dari surat Taha 23 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 23. Ini sangat luar biasa manfaatnya bagi orang yang kena sihir,
Orang pun yang belum kena sihir, mudah-mudahan dengan teruskan membaca ayat ini tidak akan bisa mengganggu dengan sihir. Terus. Ini masih surat Taha, surah 20 ayat 131. Kemudian surah As-Saffat mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Terutama surah As-Saffat ini termasuk sangat bagus untuk orang-orang yang kena kesurupan atau kena gangguan jin, syaitan. Dan termasuk orang yang sering baca 10 ayat ini, insyaAllah sangat membantu menghilangkan was-was. Ada orang suka selalu was-was. Artinya suka was-was, ya kadang salat suka was-was, ini salat rakaat yang ketiga atau 4. Kadang-kadang dalam salatnya apakah suka baca Al-Fatihah atau belum. Kadang-kadang was-wasnya apakah sudah baca Qulhu belum. Kadang-kadang saking was-was dalam rukuk malah baca Subhan Rabbiyal A'la, dalam sujud terbalik Subhan Rabbiyal Azim, karena dia tidak mensadarkan salatnya, ya terbalik doa-doa ini. InsyaAllah dalam membawa ayat-ayat ini akan dilindungi Allah dari rasa was-was. Terus surat Tabarak, terutama 14 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kalau bisa teruskan saja sampai habis. Kenapa sampai habis? Karena 14 ini memang untuk melindungi kita dari godaan, termasuk godaan hawa nafsu, termasuk juga dari hasud, dari sakit hati orang, dari iri, dari sihir, dari gangguan jin syaitan. Dan sekaligus kita mendapatkan, kalau kita teruskan sampai habis, akan mendapatkan perlindungan Allah dari siksa kubur. Berarti surat Tabarak, kalau boleh di antara ayat-ayat ini, kalau boleh yang dirajinkan dan teruskan baca setiap malam atau setiap hari adalah surat Tabarak. Selain suratul Baqarah, surat Tabarak. Dan saya pernah sampaikan, maksimal atau minimal kalau tidak bisa membaca semua ayat tersebut, jangan sampai lewat satu hari belum membaca 11 ayat daripada surat Al-Baqarah. Sudah tahu 11 ayatnya itu? Selain suratul Fatihah, baca 5 ayat pertama suratul Baqarah, ditambah 3 ayat bertanahan suratul Baqarah, ayat Al-Kursi, dan 2 ayat selanjutnya, 255, 256, 257, 3 ayat. Dan ayat pertama 5 menjadi jumlah berapa? 8. 5 ayat pertama sama 3 ayat, 255, 256, 257, jadi 8. Kemudian 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah, 284, 285, 286, menjadi jumlahnya 11. Ditambah habis 11 baca surat Tabarak. Ini yang 11 kalau boleh dijadikan wirid kita sehari-hari, jangan tertinggal. Untuk apapun, termasuk godaan batin kita, fikiran, was-was. InsyaAllah kalau anda 11 ayat terjaga dan setiap hari, Quran dari 1 minggu anda bisa hafal. Karena sering dibawa, sering dibaca. Malah saya yakin di antara bapak ibu ada yang sudah hafal. Ada yang hafal ayat Al-Kursi? Semua kan? Kenapa bisa hafal ayat Al-Kursi? Ya sering dibaca. Berarti ini salah satu cara mudah hafal Al-Quran, sering baca. Terus ini suratul Qalam. Nanti supaya saat anda baca ayat-ayat ini, suratul Qalam surah 68 ayat 51, saat anda baca ayat-ayat ini, tolong buka nanti Al-Quran di rumah, baca terjemahannya, artinya. Kenapa? Supaya saat anda baca ayat ini, anda bisa mengerti
maksud daripada ayat ini, memahami isinya, supaya anda saat baca merasa bagaimana berkahnya ayat dan kekuatan ayat ini untuk bermanfaat bagi kita, lahir maupun batin. Nah, terus surah Taubah, surah ke-9 ayat 14 sama 15. Terus ini semua ayat yang saya jelaskan ini semua ada di kopiannya ya. Tinggal insyaAllah semua mudah-mudahan dapat. Terus ada yang sudah dapat? Ya ini ada sebagian dapat sana. Ya udah nanti. Ya nanti diatur habis salat insyaAllah masing-masing dapat. Ada hampir 1000. Mudah-mudahan yang tidak dapat kali ini insyaAllah jangan khawatir. InsyaAllah kita hari Jumat subuh kita ketemu lagi, insyaAllah dapat, insyaAllah. Terus coba masuk kepada cara. Teruskan. Terus ini suratul Humazah, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, suratul Falaq dan An-Nas. Kemudian cara menggunakan, terutama bagi orang yang memang sakit. Jemaah sekalian, ini mujarrab loh ya. Ini sangat mujarrab. Kalau bagi orang yang biasa meruqyahkan, yang bawa ruqyah, membacain kepada jamaah, ini bisa puluhan juta nih. Beneran. Mana orang-orang yang mau memberikan rahasia ayat kalau dia tidak memanfaatin. Oleh kerana itu saya harap anda semua gantungkan hati anda kepada Allah saja. Jangan tunggu-tunggu siapapun yang membacakan atau dibacakan, anda sendiri baca, biasakan diri baca. Dan kalau saya membawakan ini karena memang selama saya di Madinah maupun sejak pertama datang sambil pernah saya ada satu cerita, masuk ke masjid, ada seorang jamaah, seorang pengusaha, dia punya anak perempuan karena gangguan. Dia habis cerita, saya bilang, ayo saya tunggu di masjid, bawa saja, bawa kemari. Ternyata yang kena gangguan itu adalah jin dari Hindu. Agamanya agama Hindu. Begitu dia masuk masjid, sebelum saya datang, ada seorang yang membacain. Tapi kayaknya belum mau keluar. Saya dah mau, aku cinta sama dia, saya dah mau lepasin, saya mau nikah sama dia, katanya. Begitu saya datang dan saya mengucapkan Assalamualaikum, lagi ramai di masjid, malah seorang wanita ini matanya ke saya dan langsung berteriak. Sampai saya sebelum baca langsung berteriak, dan dia berkata, ini jin yang bicara, Syekh Ali jangan ikut campur. Oh, tahu nama saya juga. Langsung dia berkata, Syekh Ali jangan ikut campur. Saya bilang begini, kalau saya tidak ikut campur, udah kamu keluar aja, tidak usah ganggu lagi, atau saya akan habiskan kamu sampai mati. Saya tidak takut, tapi jangan ikut kamu campur. Nanti saya bawakan kampung saya semua. Dia mau, kan ada jin pun punya kampung sendiri. Alhamdulillah, begitu saya baca, masih belum selesai Al-Fatihah, satu kali dia berteriak dengan suara yang keras, dan alhamdulillah dengan doa-doa beliau masuk Islam. Sampai dia takut, kalau saya pulang sekarang nanti diancam, nanti dimarahin, nanti di apa. Saya bilang, pergi aja ke Makkah. Di lingkungan haram, subhanallah, di Masjidul Haram sendiri ada ribuan, malah bisa jutaan jin yang muslim atau baru masuk Islam, kalau bahasa kita muallaf ya. Tapi karena mereka takut pulang ke kotanya sendiri atau kampungnya sendiri, terganggu atau tersiksa, akhirnya mereka masuk. Karena jin yang non muslim tidak bisa masuk tanah suci. Jadi mereka di sana tawaf, mereka ibadah, mereka salat.
Itu yang pertama dan terakhir saya di Indonesia membawa ruqyah. Karena habis saya ruqyah wanita itu, malah tersebar cerita besoknya pagi Masya Allah di depan rumah antri. Oleh karena itu saya tutup pintu ini, karena saya tidak harap di antara masyarakat kita yang menggantungkan diri kepada seorang manusia. Biarpun saya dari Madinah, tetap tawakal kepada Allah. Dan selama anda masih bisa berubat diri sendiri, kenapa berubat sama orang lain? Siapapun orangnya. Tak ada istilah orang itu lebih terkabul doanya. Semua sama terkabul. Yang merasa tidak terkabul doanya berarti dia belum iman kepada Allah. Berarti dia belum iman kepada Allah. Karena Allah sendiri berfirman, "Ud'uni", doalah kepadaku, aku terima doamu. Kalau anda percaya dan iman kepada Allah, berarti anda doa kepada Allah, tidak usah lewat siapa-siapa. Jadi di samping ikhtiar dan usaha kita berdoa terus, bukan tidak boleh sama sekali minta sama orang saleh didoakan, boleh. Ketemu kiai, ketemu ustaz, pas lagi habis acara, tolong doakan saya, doakan keluarga saya, tidak masalah. Tapi jangan anda minta sama orang lain didoakan, anda sendiri tidak pernah berdoa. Ini yang menjadi masalah. Bagi wanita yang sedang halangan, lebih baik berubatan itu ditunda sampai sudah dalam keadaan suci, bersih, baru boleh baca. Dan semua bapak ibu, saya nasihatin anda, selalu bapak ibu anda jaga wudu. Artinya selalu dalam keadaan wudu. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, "La yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min." Tanda sempurna iman seorang jaga wudu. Walaupun bukan waktu salat, walaupun anda tidak salat, walaupun anda tidak baca Quran, jaga wudu 24 jam. Anda tidur wudu. Kalau anda tidur sambil tidur ketiduran, ya kita kan jelas tidak tahu batal wudu kita atau tidak, tapi yang jelas anda sudah tidur dalam keadaan wudu. Begitu anda bangun, misal tengah malam, memerlukan, mohon maaf, perlu buang air, kemudian mau lanjut tidur lagi, lebih baik berwudu lagi, kemudian tidur. Ini manfaatnya cukup bagi orang yang jaga wudu, cukup menjadi tanda sempurna iman. Karena Rasul bersabda, tidak ada yang jaga wudu kecuali orang mukmin. Ini kata Rasul sendiri. Berarti kalau anda mukmin, tandanya apa? Jaga wudu selalu. Kemudian setelah anda membaca, mentiup dalam air. Boleh anda bawakan galon yang isinya misal seperti apa, galon Zam-Zam kan? Ada yang 10 liter, ada yang kurang lebih lah. Anda boleh bawa yang misal 10 liter, kalau bisa airnya air Zam-Zam, jauh lebih baik. Kemudian anda baca, dibukakan tutupnya, kemudian anda baca ayat-ayat yang tadi. Habis selesai baca, anda tiup. Bagaimana tiup? Tiupkan ada sedikit basah sama udaranya sedikit ya. Tapi bukan meludah ya. Atau bukan, tidak ada keluar apa-apa. Yang dimaksud di sini tiup adalah ini cara. Jelas? Dalam air boleh 1 kali, boleh 3 kali. Habis itu anda boleh air yang 10 liter itu dibagi 2. 5 liter buat mandi, kemudian sisanya buat minum. Mau buat minum. Begitu anda melihat air itu sudah mau habis, dah perlu baca lagi, tinggal tambah. Tinggal tambah lagi. Mau tambah air Zam-Zam boleh, mau tambah air biasa di atas air Zam-Zam boleh. Subhanallah, air Zam-Zam biarpun 1 liter ditambah 10 liter air biasa, tetap air Zam-Zam berfungsi. Itu sudah dibuktikan di Amerika. Air Zam-Zam berfungsi dan sangat bermanfaat. Biarpun air biasa dicampurkan, tidak rubah, tetap air Zam-Zam. Biar 1 liter Zam-Zam, 10 liter air biasa, tetap berfungsi. Subhanallah, tidak bisa dirubah air Zam-Zam itu, biar sedikit. Oleh karena itu tidak apa-apa. Ada yang berkata, Zam-Zam mahal, susah kita dapat, kita belum yakin, di Tanah Abang campur aduk, belum jelas air Zam-Zam dari mana, Zam-Zam Makkah atau Zam-Zam Tanah Abang.
Ya Zam-Zam biarpun campur tidak masalah. Jangan takut. Malah Anda tambah lagi campurin. Ya, yang jelas yakini ada sebagian walaupun sedikit isinya ada Zam-Zam beneran. Walaupun sedikit. Kemudian 5 liter ini yang buat mandi, Anda siapkan 3 kilo, 1 kilo daun bidara. Tahu daun bidara? Dah tahu ya? Apa bahan? Sebenarnya, daun bidara kalau bahasa Arab sidir, sebenarnya gambarnya tidak dimunculkan ya. Ya memang dia daunnya sangat tidak terlalu besar, tapi subhanallah sangat bermanfaat untuk berobat. Di negeri Arab banyak, di Indonesia pun banyak. Di Indonesia banyak sekali. Malah justru kadang-kadang orang Arab yang menobati orang suka datang ke Indonesia ambil ya daun bidara itu. Dah tahu apa namanya di sini? Bidara juga. Ya udah, yang tidak tahu tanya aja nanti. Kemudian 1 kilo daun bidara, 1 kilo garam, 1 kilo tawas. Tahu tawas? Yang kayu batu itu kan? Nah, dicampurkan, pertama dihaluskan, ya dihaluskan, dihancurin sampai halus, sampai jadi bubuk ya. Sampai habis betul jadi bubuk, kemudian dicampur sama-sama, dicampur aduk 3 kilo, ya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo menjadi jumlahnya 3 kilo. Habis Anda campurin semua menjadi kayak bubuk, dibagi 7 bagian, 7 bungkus rata-rata. Dan setiap hari habis salat asar, mandi habis salat asar, dan air yang Anda sudah bacakan ditumbahin 1 bungkus dengan campuran ini, kemudian dibaki mandi. Kalau bisa mulai dari bagian belakang. Bagian belakang artinya dari kepala sama punggungnya sampai ke belakang. Itu dimulai, baru seluruh badan. InsyaAllah sangat luar biasa manfaat. Kalau dalam tubuhnya ada gangguan, InsyaAllah dalam sekali mandi keluar. Apapun gangguannya itu. Dan sudah mujarab, termasuk bagi wanita yang sudah lama menikah belum bisa hamil. Ini obatnya. Saya pernah memberikan obat ini. Ada seorang ibu 18 tahun tidak bisa hamil. Sekarang Masya Allah punya anak kembar, 1 laki-laki 1 perempuan. Malah dia bingung mau pertama minta ingin anak perempuan atau laki-laki. Saya bilang insya Allah dua-duanya dapat kembar, laki-laki dan perempuan. Dan ada juga doanya. Ini semua penjelasan, cuman ini hanya saya sedikit jelasin. Ini semua sudah ada di dalam kopinya itu. Terus yang terakhir, atau ini bagi wanita yang belum hamil ditambah amalan khusus di luar mandi itu, bagi ayat itu, setiap mau tidur bayangkan permasalahannya. Artinya fokus. Kalau Anda misal wanita yang belum hamil sudah lama, jadi saat Anda membaca doa ini, tolong difokuskan permasalahannya. Jangan Anda punya banyak keinginan, banyak, saya mau ini, mau mobil, mau rumah, mau hamil, mau ini, mau. Jangan satu-satu. Jadi fokus. Yang terutama sekarang masalah kehamilan, belum bisa hamil. Udah fokuskan di situ. Begitu Anda mau tidur berbaring, punya masalah, fokus membayangkan masalah kehamilannya, terus membaca sebanyak-banyaknya tanpa batas sampai tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan saya heran bagi orang yang punya masalah, padahal Allah berfirman, kalau orang baca doa ini, fanqalabu bi ni'matin min Allah, Allah akan membolak mereka dalam nikmat yang tidak pernah disangka. Luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau baca hasbi Allah maupun hasbunallah sama saja. Karena orang bertanya, maaf, ada hasbuna, ada hasbi.
Bedanya apa? Sama aja. Jadi jangan terlalu memperhatiin bacaannya bagaimana. Semua boleh. Mau baca hasbiyallah, hasbunallah. Artinya saat anda baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah. Terus ada sekali-kali tersebut tambah kita sadar hasbunallah wa astaghfirullahalazim. Ya sama aja boleh, teruskan. Bukan dosa. Terus ini doa pertama. Doa yang kedua yang ada di dalam suratul Anbiya, kisah Nabi Zakaria, surah 21 ayat 89 sama 90. Nabi Zakaria termasuk salah satu nabi yang sudah cukup lama tidak dikaruniai anak. Tapi begitu dia baca doa ini, termasuk guru saya termasuk seorang yang cukup lama tidak punya keturunan, dan beliau menijazahkan ke saya ayat ini. Doa ini dibacakan dalam sujud, setiap sujud. Apalagi kalau salat malam, setiap sujud, bukan sujud terakhir, setiap sujud dibacakan semampunya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kalau mau tahu artinya dan ceritanya, buka suratul Anbiya 21, surah 21 ayat 89 sama 90. Bapak Ibu yang anda merasa sudah punya keturunan tidak membutuhkan doa ini, silahkan anda berikan kepada orang yang lagi butuh. InsyaAllah dapat pahalanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Kemudian sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, beristighfar. Karena kunci istighfar, kunci rizki adalah istighfar. Kunci rizki harta, kunci rizki keturunan, kunci rizki jodoh, kunci rizki apa saja yang terkait dengan kata rizki, kuncinya istighfar. Kalau saya berkata Bapak Ibu sepanjang hari beristighfar, artinya jangan berhenti istighfar. Jangan baru 2 hari kemudian SMS, oh Syekh sudah saya beristighfar, tak bisa-bisa dapat. Ya istighfar dari mulai pagi bangun sambil beraktivitas, sibuk kemana-mana pergi, terus bawa istighfar. Subhanallah, luar biasa. Malah saking dahsyatnya istighfar, ini termasuk salah satu doa istighfar itu, kata Rasulullah SAW, dan ulama juga menjelaskan, disitulah kalau anda mau tahu bagaimana cara kun fayakun, Allah menwujudkan kun fayakun, itu lewat istighfar. Kalau anda mau lihat terbukti kun fayakun, coba berbanyak istighfar. Kalau saya berkata berbanyak, artinya jangan berhenti. Apa keberatannya kalau kita dalam perjalanan astagfirullah, 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 astagfirullah. Naik motor, jalan kaki, lagi di kantor sambil menjalankan tugasnya, lagi uruskan apa, terus beristighfar. Cuma bayangkan, saya mohon 1 hari saja, lidah ini tidak usah digunakan untuk caci maki orang atau bercakap-cakap berkata-kata yang tidak benar. Cuma 1 hari jaga, insya Allah anda akan rasa dalam 1 hari ketenangan yang luar biasa dahsyat, hanya beristighfar. Saya mohon Bapak Ibu, kalau saya kasih amalan, tolong amalkan. Bukan hanya coba-coba, tapi amalkan sepenuhnya, isi sepenuhnya, amalkan. Anda akan lihat bagaimana hasilnya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah semua kopiannya akan anda masing-masing dapat. Yang belum dapat kali ini, insyaAllah kita bawa Jumat subuh. Yang tidak dapat Jumat subuh, insyaAllah kita ketemu di acara yang selanjutnya. Dan mohon maaf, Rabu besok, Rabu yang akan datang kalau tidak salah tanggal 17. Ya, tanggal 17 sama tanggal 24 hari Rabu. Mohon maaf dan mohon izin, saya tidak bisa hadir karena saya umrah. Ya, jadi pulang kampung ya. Izinkan saya. Ya, tolong doakan hari Rabu 17 sama hari Rabu 24. InsyaAllah ketemu, mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat. Hari Rabu tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Dan seterusnya Jumat pertama, kemudian kuliah duha insyaAllah di Ahad pertama. Dan insyaAllah hari Kamis, kalau ada jamaah dari Bandung, insyaAllah besok hari Kamis saya isi di Darut Tauhid Bandung habis Isya. Yang tidak bisa hadir, bisa anda mendengar lewat radio Tauhid, radio manajemen kalbu Agim,
InsyaAllah bisa anda mendengar ceramah di mana saja berada. Kalau anda sempat hadir ke sana, boleh sambil jalan-jalan ke sana. Hari Kamis salat Isya berjamaah, dan habisnya kita isi insyaAllah. Sebelum saya tutup, saya memohon doa. Ada permohonan doa khusus. Tapi kali ini orang masih, menurut saya usianya masih muda, 42, belum tua. Tapi menghadapi cobaan dan ujian cukup berat. Karena sakit kanker yang sudah menyebar dalam tubuhnya. Malah secara medis kata dokter angkat tangan. Malah menurut dokter sisa umurnya hanya tinggal beberapa hari. Ini kata dokter, bukan kata Allah. Saya mau membuktikan, dan beliau termasuk orang yang merasa diri banyak berbuat salah dan dia benar-benar taubat. Dan saya sudah jelaskan sama beliau, Allah mencintai orang yang taubat. Bukan hanya dapat diampuni dosa, malah taubat itu menggantikan dosa menjadi pahala. 1 juta kali dosa, dan taubat yang benar Allah jadikan 1 juta dosa itu menjadi pahala. Cuba lihat karunia Allah bagi orang yang taubat. Oleh karena itu syaitan paling benci orang yang taubat. Orang yang beribadah digoda oleh satu syaitan. Orang yang taubat digoda oleh 10 syaitan. Cuba lihat, orang ibadah digoda oleh satu syaitan. Tapi kalau taubat, kenapa taubat digoda oleh 10 syaitan? Karena mereka tahu kalau dia bisa taubat benar, taubat jujur, buka halaman baru sama Allah, kemudian Allah ampuni dosa semua, membuat syaitan sakit hati. Saya selama ini menggoda orang ini, berlaku dosa sebanyak ini, dan taubat Allah ampuni semua. Soalnya dia merasa sia-sia, capek bekerja. Oleh karena itu Allah menilai orang yang taubat sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi 100 marrah." Aku beristighfar dan taubat dalam 1 hari dan 1 malam 100 kali. Rasul ini bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Apalagi kita yang bukan Rasul, apalagi banyak kekurangan dan dosa kita. Oleh karena itu kita mohon semua jamaah sekalian mendoakan beliau. Namanya Bapak, saya titip amanat ini ya. Amanat, tolong semua. Kalau anda lagi salat atau lagi sujud, atau lagi salat malam, apalagi besok misal malam Jumat, tolong kalau anda ingat sebutkan nama beliau. Namanya Baba Sumbani. Baba Sumbani. Tolong didoakan supaya kita buktikan doa itu memang mampu merubah takdir. Doa itu mampu merubah takdir. Kita mendoakan beliau, dan insya Allah Bapak Ibu yakini siapapun di antara Bapak Ibu mendoakan orang lain, anda dapat 2 manfaat. Yang pertama, malaikah menaminkan. Kalau malaikat menaminkan, berarti itu tanda doa kabul. Yang kedua, begitu kita habis doa, malaikat sendiri berdoa, ya Allah, apapun yang dia berdoa, kembalikan juga buat dia. Jadi malaikat menaminkan doa kita untuk orang lain. Yang kedua, malaikat sendiri mendoakan khusus untuk kita. Subhanallah. Dan kita tahu Bapak Ibu, kalau malaikat berdoa pasti makbul. Oleh karena itu Rasul dan sahabat lebih banyak mendoakan orang lain daripada mendoakan diri sendiri. Mudah-mudahan Baba Sumbani ini disembuhkan Allah, diterima taubatnya, diampuni segala dosanya, disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dihilangkan kesusahannya, ditenangkan hatinya, dimuliakan amalannya, diampuni segala dosa, dosa besar, dosa kecil,
dosa terang-terangan, dosa sembunyi, dan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diterima oleh Allah taubatnya, dan mudah-mudahan beliau terpilih menjadi di sisi Allah mulia dunia akhirat. Al-Fatihah. Mari sama-sama kita mendoakan antara azan dan iqamah termasuk doa makbul. Saya mendoakan untuk semua yang hadir serta keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kathira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radid wa lakal hamdu ba'da rida. Segala puji bagimu ya Allah. Inilah hamba-hambamu yang hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini, masing-masing mempunyai hajat dan kebutuhan. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan Engkau maha melihat. Aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, untuk semua yang hadir, ampuni segala dosanya, sucikan hatinya, bersihkan jiwanya. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di masjid ini, berikan kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami. Ya Allah, pimpinlah kami, kuatkanlah kami lahir dan batin, agar kami hidup dalam keadaan iman dan Islam dan mewafat dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, lindunilah kami dari hawa nafsu kami, lindunilah kami ya Allah dari segala keburukan, lindunilah ya Allah batin kami dari segala waswas dan godaan, lindunilah ya Allah kehidupan kami dari segala bermasalah. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah rahmah, keturunan kami anak salih salihah yang menenangkan hati kami dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami, terimalah segala amal ibadah kami. Jadikan pertemuan ini di malam ini menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kami dunia akhirat, menjadi majlis saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat, menjadi majlis yang membawa syafaat bagi kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhiri hayat kami dalam husnul khatimah, husnul khatimah. Aku mohon ya Arhamar Rahimin untuk semua jamaah yang hadir serta keluarganya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, berilah pertolongan-Mu dan kasih sayang-Mu untuk saudara kami di Syria ya Rabbal Alamin. Ya Allah, angkat cubaan ujian di saudara kami di Syria ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka yang meninggal dalam keadaan syahid dan diterima di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hidayahkan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, maafkan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.